Nah, jangan sepelekan. Oh Kristen kok Pak, Kristen, saya nggak mau. Saya misalnya kerja ya, saya bangun rumah ini misalnya. Saya bangun rumah, yang saya telepon jemaat sendiri. Pertama-tama saya mau berkati dia, dan saya tahu dia baik. Saya bilang, saya mau bangun rumah. Berapa? Sekian kali sekian. Terus dia bilang, Pak susah sekarang prediksinya, tapi kalau boleh saya bangunkan aja Pak, supaya baik gitu. Oke. Fee-nya untuk kamu berapa? Saya nggak mau, wah gampang lah Pak, gampang. Saya nggak mau gampang-gampang. Saya tanya berapa? Exactly angkanya berapa? Terus dia bilang, gini Pak, saya tidak mau ambil 1 rupiah pun. Pokoknya saya ini mau memberkati Bapak. Saya akan kerja, Bapak bayar tukang dan materialnya, ya pasti dong saudara ya. Dan semua yang lainnya, tapi fee untuk saya 0. Saya bilang, oke. Saya di depan dia oke. Saya ngomong sama istri saya, haknya dia tetap akan kita beri. Jangan ngomong-ngomong orangnya, saya perlu beritahu dia saudara. Kalau Anda tahu orangnya pun jangan diberitahu. Saya bilang, haknya tetap haknya. Terus jangan berkata, bahwa kan jemaat. Terus orang Jawa berkata, mumpung, saudara, ngerti? Ini kesempatan. Jangan. Itu mentalitas yang salah, saudara. Itu kan orang kerja. Dia habiskan waktunya, pikirannya, tenaganya, ngawasi tukang. Kalau ada apa-apa dia tanggung jawab. Itu kan layak dihargai dong. Ya, jangan mentang-mentang karena ini pendetanya gratis. Saya nggak mau. Saya berkata, haknya saya akan tetap beri. Dan itu mentalitas yang benar. Ada orang yang memaksa, Pak ini betul-betul memberkati. Anda perlu berdoa lagi. Kalau Tuhan berkata, terima, dia akan diberkati Tuhan. Tapi bukan metode kita bahwa, ini mumpung. Persis ini gini, harus begini. Nggak bisa, saudara. Nangkap ya, karena masalah uang itu bisa menyangkut segala aspek kehidupan kita. Itu bukan hal yang gampang, sekalipun enak dibicarakan, tapi itu bukan hal yang gampang dipraktekkan. Matius 6 ayat 19 sampai 24, silahkan diteruskan dibaca. Matius 6 itu. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Nah perhatikan bahwa Mamon itu adalah dewa dari bangsa Asyur. Dan bangsa inilah yang menemukan sistem perbankan, meminjamkan uang dengan bunga, dan tukar-menukar uang. Dan ada seorang hamba Tuhan berkata, kata Mamon itu artinya compounded interest, jadi bunga yang berbunga lagi. Ya, membungakan, bunga berbunga. Ini sistem yang sekarang ini berkembang sampai kita ada sampai dengan hari ini. Nah, kalau Anda mengerti itu adalah spirit. Itu adalah roh. Jadi utang itu kalau ada orang hobinya ngutang itu roh. Pak itu kan fasilitas, ya fasilitas untuk jadi budak. Gimana cara ngatasinya? Lihat Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 27. Silahkan dibaca. Yesaya 10 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27. Itu spirit saudara. Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 27. Nah kalau Anda bisa, tolong tambahi pada ayat yang terakhir itu, karena sebetulnya ada satu kalimat pendek yang hilang. Bahasa Inggrisnya bagus sekali, the yoke is destroyed, kuk itu dihancurkan, and the burden is removed, dan beban itu disingkirkan, tambahannya because of the anointing, oleh karena urapan. Jadi untuk mematahkan kuknya Asyur, dewa Mamon itu Anda perlu urapan. Nggak ada lain. Anda tidak hidup bergaul dengan Tuhan, Anda tidak punya urapan. Anda nggak ada urapan, tidak mungkin lepas dari semua kuknya Mamon. Saya mau sharing sedikit apa yang pernah saya alami. Ini sudah terjadi cukup lama, tapi karena berkesan sekali, jadi saya masih ingat sampai sekarang. Saya dikenalkan dengan seorang pengusaha. Ini pengusaha hebat sekali. Kalau saya nyebut produknya yang dia jual di sini, Anda langsung akan tahu gitu ya. Ini pemegang agen tunggal untuk merek dagang tertentu, dan dia punya berbagai macam perusahaan. Kalau saya sebut nama perusahaannya, Anda akan tahu itu siapa orangnya. Kalau minimal Anda tahu produknya. Saya pernah tinggal di rumahnya satu malam, dan itu rumahnya seperti istana. Di kamarnya dia itu ada jalan bawah tanah. Wah, menghadapi antikris, siap-siap punya lubang tikus di bawah begitu. Sekarang sudah pindah ke luar negeri orangnya, tapi kerjaannya masih di sini banyak, saya tahu itu. Satu hari, waktu pertama kali kenal,
Dia cerita dengan saya begini. Jadi dia itu punya bisnis dengan perusahaan A di Amerika. Di mana perusahaan ini itu punya utang dengan dia sebanyak kalau nggak salah waktu 800.000 US dollar. Sekarang berapa ya? Jadi berapa nih? Hah? Betul ya? Berapa ini jadinya? Serahlah itu sendiri. Lalu perusahaan A ini dibeli oleh perusahaan B. Sehingga seharusnya kewajiban dan hak dari si A ini kan jatuh ke si B. Wong dibeli kok. Ya. Tapi si B tidak membayar ini. Ini katanya orang Yahudi yang beli. Wah, pantesan saya bilang. Lalu dia bilang, Pak, setahun saya sudah pakai pengacara, saya bolak-balik ke New York. Nggak bisa putus sampai sekarang, tetap bertahan, tidak mau bayar. Saya mesti berbuat apa Pak sekarang? Saya sembahyang, saya diam, saya bilang, Bapak ngasih perpuluhan enggak? Nah, Anda tahu orang kaya kalau ditanya perpuluhan, mikirnya apa? Loh, pendeta minta perpuluhan saya. Dia ngaku, mikirnya gitu. Setelah selesai semua ngaku sama saya. Sorry ya Pak, tadinya saya pikir Bapak mau minta perpuluhan saya. Ngawur. Tapi itu langsung instingnya. Terus saya bilang, ya Pak ini ada yang tertahan. Saya bilang, kembalikan. Ke siapa? Oh, dia ngecek. Kembalikan ke gerejamu. Oh gereja saya. Baru dia sadar, saya tidak minta perpuluhannya dia. Terus dia buka giro langsung, ditandatangani. Pak ini buktinya Pak, besok saya serahkan. Masukkan di tasnya dia. Besok kasihin pendetamu, saya bilang untuk gereja. Terus saya berkata, yuk kita sembahyang. Tengking, karena itu spirit. Ingat semua itu spirit sebenarnya. Kalau Anda kena structure begitu, spirit. Kita ini orang rohani, perangnya mesti perang rohani. Yang Allah berikan lewat kuasa ilahinya, kata Petrus. Nangkap ya. Selesai, terus saya dapat hikmat Tuhan, saya bilang begini. Yuk kita sembahyang. Namanya siapa? Orang yang ngambil keputusan atas B ini siapa? 3 orang katanya. Oke. Saya nyebut nama, saya bilang, Tuhan, ini saya waktu itu baru pertama kali doa kayak begini, saudara. Saya minta dalam nama Yesus kau kirim 2 malaikat untuk setiap nama ini. Lalu tongkrongin di telinga kanan dan kirinya, masing-masing satu-satu. Terus omongin terus sehari 24 jam. Dia tidur, dia makan, dia ngapain pokoknya ngomongin. Bahwa utangnya ke Bapak ini harus dibayar. Utang harus dibayar, utang harus dibayar, utang harus. Jangan berhenti sampai dia bayar utangnya. Amin, dia bingung. Loh kok gitu Pak? Ya pokoknya kamu nurut aja. Sudah saya pulang. Jam 12 malam tuh saya di Jakarta. Pulang ke tempat saya nginep. Besok paginya saya pulang ke Semarang. Jam 3 sore, siang saya sampai di Semarang. Saya berhenti ke rumah mertua dulu. Lalu kemudian dia kejar saya dengan telepon. Jam 3 dia telepon saya. Dia bilang, Pak luar biasa. Saya sekian jam kemudian setelah kita berdoa, satu di antara mereka telepon saya direct dan berkata apa? Sorry ya, setahun ini kami menyulitkan Anda. Kami memutuskan sekarang, kami bayar, minta waktu diangsur selama 3 bulan. Kami angsur 3 kali. Kalau tidak keberatan, kami mau bayar semua. 3 bulan kemudian dia telepon lagi, Pak lunas semua. Luar biasa ya. Itu spirit saudara. Nangkap, itu spirit. Jadi kalau kita ngerti hukum Tuhan, luar biasa. Nah kemana-mana dia cerita soal cerita ini. Jadi setelah itu banyak pengusaha yang utangnya nggak dibayar, datang ke saya nggak didoakan. Nah, saya bilang, aku ini bukan dukun kok dicari begitu. Nah tapi ya itulah namanya wong manusia. Saudara. Oke, nah sekali lagi saya berkata, jangan utang. Amen. Jangan pernah bercita-cita saya mau jadi tukang utang yang baik. Tidak ada orang utang yang baik. Orang utang itu orang yang imannya kurang. Nah kalau Anda tidak punya apa-apa atau Anda minus, Anda utang, gimana Pak caranya saya nabur? Sedang saya hidup dalam kekurangan, gak punya apa-apa. Padahal untuk menuai aku mesti nabur. Caranya gimana? Nah sekarang mari kita lihat Kejadian pasal 47.
Ini cukup banyak ayat, tapi nggak apa-apa karena berkat silahkan dihabiskan. Ayat 13 sampai 24. Cuma 11 ayat. Kejadian 47 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-24. Silahkan baca dengan suara nyaring. Supaya kami hidup dan jangan teruskan lagi. Nah, ini cara yang paling luar biasa. Mereka sudah nggak punya apa-apa. Saudara dengerin baik-baik. Kesalahan paling fatal yang dibuat oleh orang Mesir dan orang Kanaan adalah selama mereka masih punya harta dan ternak, yang mereka minta dari Yusuf itu bukan benih, tapi apa? Makanan. Kalau makanan itu dimakan, bisa Anda menuai nggak? Ya ada yang dibuang toh ya. Anda makan, diproses, dibuang, makan, buang. Ya itu bagus juga sih, kalau Anda tidak bisa membuang juga repot ya. Saya ingat anak saya Samuel, kami ke Israel, sekarang jadi rebutan, untuk Yerusalem itu jadi rebutan. Sampai Camp David, Rundingan, Ehud Barak, Yasser Arafat, Clinton. Anak saya itu saya ajak, kita terakhir ke Israel, habis lihat tembok ratapan, dia jalan di depan bawa benderanya Global Tour. Begitu keluar temboknya Yerusalem itu, terus itu tembok, trotoar, jalan raya, saudara. Sudah keluar nih. Dari gagah tiba-tiba begini, aduh Pak, sakit perutku Pak, gak kuat ini Pak, bisa keluar di celana katanya. Nah itu hasil dari makanan, saudara. Nah, mau kemana? Kalau didiemin, di bus gak ada WC-nya. Di daerah itu gak ada WC. Istri saya bertindak cepat sekali. Dia lihat gerombolan pohon di pinggir tembok Yerusalem. Yerusalem loh saudara, bukan Jakarta, Yerusalem. Istri saya berkata, duduk di situ, nongkrong saja di situ. Wah, dia lepaskan hasil makannya dia. Jadi saya bilang gini, kamu kalau nanti enggak jadi nabi besar, awas, saya berkata. Ini kota Yerusalem kamu gini, saya berkata. Nah, istri saya berkata, tahun depan kita tinjau ya, tumbuh apa? Bayangin, saya kasihan sama Perdana Menteri Israel, Yasser Arafat, Bill Clinton, rebutan Yerusalem, kalahnya sama anak saya kok saudara. Mari, gitu aja sudah selesai. Keluar dengan lega. Enak Pak katanya, aduh. Saya bilang, enak apa? Yerusalem itu digituin saudara. Jadi kalau Anda ke Yerusalem satu kali hati-hati, saudara. Siapa tahu masih, karena itu kan kota suci katanya. Siapa tahu itu kekal selama-lamanya. Hati-hati. Nah, kesalahan yang mereka buat, selama ini mereka minta makanan. Akhirnya harta mereka habis, ternak mereka habis. Setelah habis semua tinggal badan dan tanah, mereka mulai pinter. Apa yang mereka minta? Benih. Nah, Anda kalau sudah tidak punya apa-apa, nah ini minta sama Tuhan. Tuhan, aku gak punya apa-apa ini Tuhan. Utang banyak, sudah gak punya apa-apa. Beri aku benih. Nanti Anda ngerti mintamu berapa itu ngukur dengan imanmu ya. Karena apa? Tuaianmu Anda berharap berapa, nentukan benihmu Anda perlu berapa. Lalu engkau boleh berkata, Tuhan, gini dah, aku pengen, ini utangmu kan banyak. Oh, misalnya utang Anda 200 juta. Saya berkata, Tuhan, aku pengen nabur lah. 20 juta lah, atau 10 juta. Saya mau nabur 10 juta Tuhan. Supaya saya bisa nuai dan utang saya bisa lunas. Anda gak punya 10 juta, Anda minta dari Tuhan. Nanti ketika Allah memberkati, Anda harus berdoa. Ini yang mana yang benih, mana yang roti. Karena sebagian itu untuk Anda makan toh. Sebagian itu benih. Tabur terus. Sampai mencapai jumlah itu. Lah itu benih Anda minta dari Tuhan. Buka 2 Korintus pasal yang apa saudara? Tuhan, dia berikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi kalau Anda nggak punya apa-apa, minta benih. Tapi kalau benih diberi Anda makan sekalian, ya habis saudara. Saya bahkan ngajari di gereja, kalau Anda ingin breakthrough ya, Anda nggak punya utang, nggak punya apa-apa, tapi Anda ingin terobosan besar dalam hidupmu. Mau latihan jadi petani, ya minta benih. Yang secara nalarmu nggak bisa aku punya segitu, tapi imanmu berkata aku bisa Tuhan. Engkau minta sekian. Begitu diberi masukkan, sampai jumlah itu terberi, nanti Anda akan mengalami terobosan lompatan rohani yang luar biasa.
Tapi terutama ini firman untuk mereka yang Anda tidak punya apa-apa. Minta. Tapi kalau Anda curang, berkata gini, aku mau minta 10 juta. Ntar dikasih, kan Tuhan baik kan ya, ngerti kebutuhanku, aku pakai dulu. Langsung Allah baca hati berkata begini, malaikat yang ini jangan pernah diberi. Tunggu sampai umur 75 tahun, baru kita lihat lagi. Nah repot saudara. Allah ngerti Anda mau nipu atau enggak? Nipu Tuhan itu enggak ada gunanya, ketahuan saudara. Coba contoh yang paling gamblang itu ketika Hana itu loh, enggak punya anak ya. Dia datang ke Tuhan, minta nasar dengan Allah. Kalau engkau beri aku anak, aku persembahkan kepadamu Tuhan. Yang dia minta itu adalah sesuatu yang dia enggak punya, yang akan dia persembahkan ke Tuhan. Akhirnya lahir siapa saudara? Samuel. Dia serahkan ke Tuhan. Dia dapat tambahan lagi 5 anak lagi dari Tuhan. Dia nuai enggak? Nuai. Bahkan dari hakim yang terakhir mengurapi akan Saul dan Daud. Nah kalau Anda melihat dari semuanya itu, saya berkata, kalau Anda enggak punya apa-apa, tetap Anda mesti nabur. Kalau enggak punya yang ditabur, minta benih dari Tuhan. Supaya Allah sediakan benih itu dalam kehidupan saudara dan saya. Anggap saudara. Tapi kalau selama masih ada, dia tanya, apa yang ada padamu? Dia bilang, berikan dulu. Berani enggak? Ngerti saudara ya. Jadi ini bagian-bagian yang saya berharap kita bisa memahaminya. Oke, saya mau coba jawab akan beberapa pertanyaan saudara. Dan kalau waktu nanti masih memungkinkan, saya akan bicara stewardship yang terakhir kalinya sebelum kita selesai. Dan kalaupun tidak selesai, saya akan bacakan beberapa ayatnya atau tulis beberapa ayat buat saudara supaya Anda sekalian bisa mempelajarinya di rumah. Ada pertanyaan? Yang pertama begini, membayar korban 1/10 perpuluhan, apakah sudah dalam kategori menabur? Tidak, karena ini haknya Tuhan. Ya, ini belum termasuk menabur, ini haknya Tuhan. Anda harus kembalikan, kalau Anda kembalikan itu haknya Tuhan, selesai urusanmu. Dia baru membuka tingkap langit buat kita. Tapi kalau Anda menabur itu di luar perpuluhan, jelas ya. Yang kedua, apakah seorang penginjil layak menerima korban 1/10? Seharusnya iya. Tetapi problemnya di sini saudara. Ini jadi problemnya. Dulu dalam gereja mula-mula, semua 5 jawatan itu ada di dalam gereja lokal. Tetapi sekarang banyak pendekar melanglang buana tanpa perguruan. Si buta dari gua hantu yang bergerak kemana angin membawa aku bergerak. Nah ini repot. Ini repot saudara. Kalau Anda tanya dengan si penginjil itu, dia pasti akan berkata, iya aku berhak. Memang betul, secara alkitabiahnya dia seorang penginjil. Tetapi masalahnya dia tidak terhisap dalam sebuah gereja lokal. Nah, alangkah luar biasanya kalau si penginjil ini terhisap dalam gereja lokal. Sebab hasil penginjilannya bisa di follow up, bisa dikembangkan, bisa didewasakan. Tapi kalau ini seorang single fighter, seperti Yohanes Pembaptis, akulah suara yang berseru-seru, dan tidak jelas kemana accountability-nya, ini jadi problem kemudian. Dan rupanya ini kenyataan yang dialami. Nah kalau Anda mau aman sebetulnya ya, saya ngomong in general, Anda mau aman, ya kalau Anda mau memberkati dia ya berkatilah di luar perpuluhan. Perpuluhanmu tetap berikan kepada gereja di mana Anda didapat makan setiap minggunya. Itu pun masalah juga. Banyak orang Kristen di Jakarta tiap Sabtu harus bahasa roh, tanya Tuhan ke gereja mana, itu kan repot saudara. Jadi Anda menciptakan berbagai masalah sendiri sebetulnya. Tapi kalau semua terhisap dalam gereja lokal dengan baik, menurut saya ini problem begini akan sirna. Kalau penginjil itu di bawah satu gereja lokal, dia juga akan diberkati oleh gereja lokal itu seharusnya. Mestinya pendetanya ngerti, ya. Jadi kalau Anda ingin memberkati seseorang, dia penginjil dan Anda tahu jadi berkat banyak bagi orangnya di luar perpuluhan, nah, Anda bisa memberi lebih banyak, 20%, 30%, seperti yang Anda tahu digerakkan Tuhan dalam hidupnya. Oke, jadi kita tahu bahwa saya belajar begini ya, satu hari saya diomongin Tuhan begini saudara. Kamu harus mengerti, ini saya ngomong dengan Anda dengan asumsi ada orang dewasa loh ya. Anda pernah ngerti gak? Satu kali Tuhan itu
nyuruh Musa memberikan rohnya kepada berapa itu? 70 tua-tua ya. Apakah semua kumpul enggak? Hah? Enggak toh? Ada enggak yang tinggal di kemahnya? Berapa orang? Namanya siapa? PR buat saudara, cari nanti. Untung enggak ada Hasto di sini. Kalau ada Hasto disuruh memperagakan nanti ada. Nah, tapi dengar baik-baik saudara. Ada kan dua yang kalau nggak salah namanya Eldad dan Mildad gitu ya, kalau nggak salah gitulah namanya. Saya juga lupa, boleh atau lupa saudara, orang manusia. Nah, dua orang ini tetap di kemah, tapi tetap ngalami kepenuhan roh nggak? Ngalami. Joshua marah nggak? Kok protes nggak? Musanya protes nggak? Tidak. Dia malah berkata, seandainya semua orang Israel ngalami seperti mereka. Jadi tetap itu ada, ya walaupun itu sebetulnya minoritas. Orang-orang yang tidak dalam kelompok. Yang orang berkata, kok aneh sendiri sih. Tapi tetap itu Tuhan juga kerja lewat dia. Jadi jangan menghakimi saudara. Ngerti? Kalau Anda lihat orang yang, ini kok aneh Pak, kayak pendekar. Ya tidak apa-apa. Ada yang begitu. Dari sononya memang begitu saudara. Sejak Yesus itu ada orang yang bukan tergolong grupnya Yesus. Tapi ngusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar nggak setannya? Keluar juga loh. Ada tuh. Jadi Anda harus ngerti para pendeta, jangan sakit hati kalau ada orang-orang yang outsider gitu ya. Yang suruh ke gereja kok nggak mau. Ya memang itu kelompoknya, baninya tersendiri gitu saudara. Ini kelompok-kelompok begitu yang sendiri. Tidak merasa punya kepentingan dalam urusan gereja lokal. Nah, tapi kadang-kadang itu membuat sulit toh. Dan mereka memberkati banyak orang toh, dengan ministrinya. Ya, jadi kalau Anda digerakkan memberkati yang bersangkutan, berkatilah supaya Anda safe, tidak salah, hatimu tidak keliru, ya Anda kembalikan perpuluhan kepada gereja lokalmu dan Anda berdoa berkati dia lagi. Kenapa jadi persoalan? Karena seringkali kita tidak mau memberi lebih dari 10%, itulah masalahnya. Jadi dengan uang yang ada kita bisa sana sini kan itu kan, itu yang tidak boleh. Oke? Ini pertanyaan kedua. Kalau kita tidak salah dengar, harus tidak salah dengar, kalau salah dengar repot ini. Kita harus menabur di tempat yang subur, yang terdapat banyak air istilah Alkitabnya. Apa kriteria atau tanah tempat yang subur tersebut? Apakah tempat tertentu tersebut adalah gereja-gereja yang diberkati secara materi? Oh tidak, saudara. Saya kemarin katakan itu tempat di mana roh Tuhan kerja. Dan ada roh Tuhan yang bebas bergerak di situ. Dan itu adalah ministry bentuk pelayanan yang jelas accountability-nya, tanggung jawabnya jelas, transparan, buahnya baik. Anda bisa lihat toh, oh ini berbuah, ini baik, ini positif, ini luar biasa. Nah tapi ada juga pertanyaan yang kemudian bagaimana dengan nasib gereja-gereja yang kecil-kecil di pedesaan. Bagus sekali memikirkan nasib mereka dan kita harus. Nah saya mau berkata begini ya, sejujurnya pada saudara, yang dibutuhkan teman-teman di gereja-gereja yang kecil ini sebetulnya bukan uang kok. Jangka pendeknya iya betul uang. Tapi jangan sampai uang yang Anda berikan itu membuat Anda jadi Tuhan bagi para pendeta ini. Menurut saya, karena saya juga pendeta dan saya merintis dari nol saudara. Saya berkata yang dibutuhkan sebetulnya adalah mereka sendiri mengalami pembaharuan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau si hamba Tuhan yang mengalami pembaharuan yang luar biasa, itu akan dahsyat sekali.